kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait presidensial threshold yang terus digugat. Saya akan ke Pak Zaiduddin terlebih dahulu. Ya, Pak Zaiduddin, informasinya PKS akan berencana melakukan judicial review. Dan kali ini sudah sejauh mana Pak persiapannya? Ya, sejauh ini kita melihat dari apa yang ada di Mahkamah Konstitusi, perkembangan dari proses permohonan yang ada dan putusan. Dalam data kami, permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ada 30 permohonan. Kemudian 19 diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian 10 putusan ditolak dan 1 permohonan ditarik. Di antara yang tidak dapat diterima itu alasannya adalah tentang tidak punya legal standing, karena yang maju adalah pribadi orang per orang, figur-figur yang punya konsen untuk memberikan satu hal yang penting terhadap proses demokratisasi di negeri ini. Tapi Pak Zaiduddin, untuk kali partai ini politik punya kesempatan untuk itu sebagai badan hukum yang dibolehkan oleh undang-undang, dan PKS melihat kami punya peluang untuk itu, dan pada waktunya nanti akan kita ajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi setelah proses yang ada saat ini yang sedang diperiksa, yang dimohonkan dan sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi setelah selesai. Karena kami juga punya perspektif yang lain dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, termasuk tidak tahu apa yang terakhir Prof. Yusril ajukan ke MK, apakah masih terkait dengan Pak Zaiduddin, perspektif yang lain apa maksudnya dari PKS yang akan diajukan? Argumentasi apa yang berbeda kali ini untuk meyakinkan bahwa memang presidensial threshold ini sebaiknya dihapuskan saja? Ya, itu nanti tunggu waktunya, karena kita tidak ingin mengganggu proses yang sedang diajukan oleh teman-teman, termasuk oleh Prof. Yusril hari ini ya. Jadi kita tidak ingin mengganggu, karena dari sekian yang sudah dimohonkan, ada beberapa di antaranya yang belum diputus, termasuk yang sedang diajukan oleh Prof. Ya, Yusril. baik, saya bergeser ke Pak Adi. Pak Adi, kalau kita melihat bahwa sebenarnya gugatan terhadap presidensial threshold ini sudah dilakukan berkali-kali dan masih saja selalu ditolak. Ini sebenarnya penyebabnya apa? Apa yang harus diperjuangkan lagi oleh partai-partai agar presidensial threshold ini bisa akhirnya dihapuskan? Atau apa yang perlu direvisi dari kebijakan tersebut? Silakan, Pak Adi. Kalau dilihat kecenderungannya secara umumnya bahwa penggugat soal ambang batas presiden ini adalah kelompok aktivis dan kelompok pegiat demokrasi dan pemilu, ya, di mana semua hak-hak politik warga negara itu harus dijamin, di mana memilih dan untuk dipilih itu adalah hak konstitusional setiap warga negara yang tidak boleh dihalang-halangi, yang tidak boleh diamputasi oleh aturan-aturan yang secara hierarkis membunuh harapan mereka untuk menjadi salah satu calon presiden dan termasuk di 2024. Yang kedua tentu saja supaya ada calon-calon alternatif yang sebenarnya memiliki kapasitas, memiliki kompetensi untuk bisa bertanding di Pilpres yang akan datang, supaya yang maju itu bukan orang yang itu saja, yang selalu berulang setiap pemilu. 2019, 2014, 2009, kan kalau kita melihat secara rata-rata aktor politiknya itu saja. Kalau ambang batas presiden 20%, ini tidak bisa digugat, maka orang-orang yang memiliki kapasitas, punya kompetensi seperti Pak Erick Thohir, bahasa Inggrisnya bagus, gitu, ada AHY, bahasa Inggrisnya bagus, kemudian ada Anies, termasuk Pak Ganjar Pranowo ataupun Pak Sandi, yang relatif anak-anak muda potensial akan tidak punya kesempatan untuk bisa maju karena ada hegemoni ambang batas 20%, di mana itu semua hanya bisa dikantongi dan bisa dikanggangi oleh elit-elit partai politik. Ini yang sebenarnya diinginkan oleh para pegiat demokrasi dan para aktivis itu, supaya begitu banyak menu calon politik 2024 yang akan datang. Terima kasih. Ya, Pak Adi Praitno, pengamat politik, Bapak Zaiduddin Paru, Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom. Luar biasa sekali pembahasannya, sepertinya kita butuh waktu lain, tapi nanti akan kita bahas di lain waktu. Terima kasih, Bapak. Ya, pemirsa.